Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok kami dari kelompok simulasi dan pemodelan akan membahas materi tentang antrian rumah makan menggunakan software ProModel. Next. Pengertian ProModel. ProModel yaitu merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete effort dan menyediakan fungsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Elemen-elemen dasar ProModel. Nah, yang pertama yaitu location. Location yaitu mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan lokasi adalah pertama nama, kedua capacity, yang ketiga unit, keempat downtimes, yang kelima prolapse, dan keenam not. Yang kedua, entity. Entity adalah setiap bahan yang akan diproses oleh model. Entitas merupakan suatu objek yang akan diamati dari sistem. Contohnya, part kerja atau operator. Data-data yang diperlukan pada mendefinisikan entity adalah pertama yaitu nama, kedua speed, dan ketiga stat. Yang ketiga yaitu arrival. Pada bagian ini, menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Data-data yang dibutuhkan pada arrival adalah yaitu pertama entity, kedua location, ketiga quantity age, yang keempat first time, yang kelima occurrence, yang keenam records, yang ketujuh logic, yang kedelapan disable. Lanjut kepada Rika Aulia. Selanjutnya yaitu processing. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. Data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan processing adalah yang pertama ada entity, menyatakan entity sebagai input yang akan diproses. Yang kedua, location, menunjukkan operasi yang akan dilakukan pada entity atau input termasuk waktu operasinya. Yang ketiga, operation, menunjukkan proses operasi yang dialami entitas. Yang keempat, block, yaitu jalur yang ditempuh entitas yang diisikan dalam blok adalah nomor. Jika nomor bloknya sama, maka asal jalurnya juga harus sama. Yang kelima, output menunjukkan entitas yang keluar dari proses. Yang keenam, destination menyatakan lokasi yang menjadi tujuan selanjutnya dalam memproses entity. Yang ketujuh, rule menyatakan aturan-aturan yang digunakan dalam processing, misalnya proses perakitan, probabilitas, dan lainnya. Dan yang terakhir ada mob logic digunakan untuk mendefinisikan metode pergerakan entitas, yaitu dengan menetapkan waktu pergerakan atau dengan apa entitas dipindahkan. Selanjutnya, resource merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Dalam ProModel, objek yang dijadikan resource akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, operator, alat angkut untuk material handling lainnya. Data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan resource adalah yang pertama ada nama, menunjukkan nama dari resource tersebut. Yang kedua ada unit, menunjukkan jumlah resource. Yang ketiga ada space, menunjukkan lintasan kerja yang akan digunakan dan lokasi yang pertama kali akan dikunjungi. Selanjutnya ada path network, yaitu
menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource ataupun entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Path network ini merupakan suatu hal yang menjadi keharusan jika ingin memakai resource ataupun entitas yang bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Yang ketujuh adalah jalannya simulasi. Jalannya simulasi sebelum model yang dibuat dijalankan, ada beberapa settingan yang harus diperhatikan. Model tersebut harus di-save terlebih dahulu, kemudian agar simulasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita, caranya pada menu bar pilih simulation lalu option. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu start.2.2 fit. Software pendukung dalam ProModel adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Start.2.2 fit memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pengolahan data yang dimiliki. Selanjutnya, keunggulan dari ProModel yang pertama yaitu mampu mendeteksi bottleneck yang terjadi pada proses produksi dan dapat langsung dieliminasi. Yang kedua yaitu mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisien. Yang ketiga yaitu mengurangi lead time yang diperlukan. Keempat, meningkatkan utilisasi sumber daya. Yang kelima yaitu mengurangi terjadinya penumpukan inventory. Next, kekurangan dari ProModel yaitu banyak menghabiskan memori di komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putriani. Oke, selanjutnya kita akan membuat simulasi menggunakan ProModel. Kita pilih dulu di sini dengan kitchen karena kita tentang rumah makan. Titelnya kita isi antrian rumah makan. Selanjutnya pilih build location, kita masukkan icon yang kita perlukan. Di sini kita pilih meja terlebih dahulu, kita masukkan. Kita beri nama di sini sesuai dengan apa yang kita perlukan. Selanjutnya meja yang kedua, kita perlu ada kasir. Namanya juga kita ganti menjadi kasir. Selanjutnya kita buat bagian pintu masuknya. Kita ganti namanya jadi pintu masuk. Dan pintu keluarnya juga. Kita tambahkan panahnya di sini dari pintu masuk ke arah meja pertama. Selanjutnya dari meja yang pertama menuju kasir. Kita beri keterangan supaya mudah.
Terakhir pintu keluarnya juga. Antrian 1. Panah yang kedua untuk antrian kedua. Selanjutnya kita masukkan entity. Kita pilih icon untuk menggambarkan pelanggannya. Kita beri nama pelanggan. Untuk lokasinya kita pilih pintu masuk. Occurrence-nya kita jadikan INF. Frekuensinya 1,35. Kemudian kita processing. Kita masukkan entity pelanggan. Kemudian lokasinya pintu masuk. Outputnya pelanggan. Destinasinya antrian yang pertama. Kemudian move logicnya kita masukkan 4 second. Langkah selanjutnya, entity-nya kita masukkan pelanggan. Lokasinya antrian 1, kemudian outputnya. Destinasinya meja pengambilan makanan. Kemudian move logicnya sama seperti tadi, kita masukkan 4 second. Yang ketiga, entity-nya kita masukkan pelanggan. Lokasinya kita masukkan meja pengambilan makan, kemudian operasinya kita pilih wait atau menunggu, kita masukkan waktu sebanyak 3 menit. Kemudian outputnya pelanggan. Destinasinya kita pilih antrian kedua. Dan move logicnya sama seperti tadi, 4 second. Langkah selanjutnya, kita masukkan kembali pelanggan. Untuk lokasinya antrian 2. Outputnya pelanggan. Destinasi yang ditujunya kasir. Kemudian move logicnya sama, 4 second. Selanjutnya, kita masukkan entity-nya pelanggan. Lokasinya dari kasir. Operasinya kita masukkan sama seperti tadi, menunggu selama 3 menit. Kemudian outputnya kita masukkan pelanggan. Destinasinya kita pilih pintu keluar.
proses terakhir, kita masukkan pelanggan. Kemudian lokasinya kita pilih pintu keluar. Outputnya pelanggan. Destinasinya kita pilih exit, karena sistemnya akan berakhir ya, karena sudah keluar dari pintu keluar. Dan kita option, kita masukkan runtime-nya sebanyak 10 menit. Sekarang kita coba run. Kita beri nama terlebih dahulu. Prosesnya sedang berjalan. Jadi tampilan simulasinya akan seperti ini. Dari pintu masuk menuju meja pengambilan makanan, kemudian menuju kasir, dan pelanggan pintu keluar. Nah, ini adalah bagian dari laporan yang ada dari sistem yang berjalan tadi, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nur Syifa. Selanjutnya adalah hasil output dan analisa simulasi rumah makan menggunakan software ProModel. Nah, adapun hasil dari simulasi yang telah dikerjakan tadi didapatkan 4 buah output, yaitu entity statis, kemudian scoreboard, kemudian ada single capacity location statis baseline, kemudian ada multiple capacity location statis baseline. Nah, masuk pada entity statis baseline. Nah, itu tuh kan ada, ini merupakan hasil output dari entity statis baseline dari simulasi antrian rumah makan menggunakan software ProModel. Berdasarkan hasil dari outputnya tersebut, dapat dilihat dan kita ketahui bahwa jumlah entity pelanggan yang in move logic sebesar 1,87%. Kemudian in operation ada 69,27%. Serta jumlah blockade sebesar 28,86%. Kemudian lanjut hasil output scoreboard berdasarkan hasil jadi berdasarkan hasil dari ProModel itu dapat dilihat dan kita ketahui bahwa total exit pelanggan sebanyak 193 dengan average time in system itu tuh sebesar 17,93 menit dan average time in operation itu tuh sebesar 12,42. Kemudian lanjut lagi ada single capacity location statis baseline. Nah, berdasarkan hasil output dari single capacity location statis baseline itu dapat diketahui bahwa pintu keluar 100% idle dan meja pengambilan makanan beroperasi selama 97,50% dan idle time-nya tuh 2,50%. Kemudian yang terakhir ada multiple capacity location statis baseline. Nah, dari hasil multiple tuh dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa antrian 1 memiliki presentase empty sebesar 0,38 dan presentase flat occupied 99,62. Nah, antrian 2 tuh memiliki presentase empty sebesar 89,17 dan presentasi flat occupied 10,83. Nah, dari penjelasan tadi dan hasil praktek yang telah dikerjakan, maka dapat kita ketahui bersama bahwa tujuan yang dilakukan suatu simulasi yang
tujuan yang dilakukan promodel ini adalah untuk mensimulasikan pada sebuah sistem untuk menilai alternatif rancangan pada tahap operasional digunakan untuk evaluasi alternatif kebijakan. Selanjutnya, Oke, karena sudah dijabarkan dan dijelaskan, maka akan saya tutup karena materinya selesai. Dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.